segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Marilah kita dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha mohon pimpinan beliau untuk membawakan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda.
membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita lanjutkan dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan tentang pengorbanan seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Di saat-saat akhir kehidupan beliau, bersama beliau teringat segala pengorbanan dan kasih itu baru akan terasa. Marilah dalam sikap hening kita bersama-sama mendengarkan cuplikan ajaran Sang Buddha tentang kasih, tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mama yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah kebaikan seorang ibu, seorang mama yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Kebaikan di saat melahirkan seorang anak. Pada saat seorang mama akan melahirkan anak, kelima organ tubuhnya terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya telah lahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaannya dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tak pernah beristirahat. Seorang mama senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh mereka menelan yang pahit untuk dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapatkan cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparannya sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala mamah jarang lega di atas bantal. Bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas dan yang lainnya menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah demikian besar sehingga mereka tidak membenci dan marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh.
Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungan dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putra Gede nomor 1, ikut mengucapkan bela sungkawa, ikut berduka atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Lindi. Ditinggal kematian, sekalipun anak-anak secara finansial sudah bisa berdikari sendiri, dan biasa seorang anak mempunyai pekerjaan masing-masing, kadang merasa berat, kadang ringan. Namun satu hal yang sangat berat, bisa saja menghadapi problema kehidupan pekerjaan bisa tegar, namun ketika ditinggal orang tua belum tentu kita bisa tegar, bisa legowo, ikhlas merelakan kepergian seorang mama yang pernah berada di tengah-tengah keluarga puluhan tahun. Bisa saja kita menasihati orang lain ketika melayat, relasi, ya, sabar ya, ikhlaskan. Namun tidak mudah, begitu yang meninggal adalah anggota keluarga sendiri. Dengan lancar kita memberi nasihat saran kepada teman, namun ketika yang meninggal itu keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, tidak mudah ternyata untuk melepaskan dan merelakannya. Karena sesuatu yang sulit, ya, maka di dalam ajaran Sang Buddha banyak latihan-latihan. Di wihara diberikan yang berasal dari ajaran-ajaran Sang Buddha. Bagaimana sesuatu yang tidak mudah itu bisa ikhlas direlakan. Maka ada beberapa perenungan di saat kita latihan Dhamma, di saat kita puja bakti. Di saat puja bakti ada renungan-renungan yang setiap puja bakti setiap minggu direnungkan oleh umat Buddha. Bahwa saya belum bisa mengatasi rasa sakit, belum bisa mengatasi tua, belum bisa mengatasi kematian. Mungkin di saat puja bakti kita tidak terpikir bahwa hal-hal itu akan terjadi pada keluarga kita, pada kita. Saat inilah ajaran Dhamma dibuktikan, dan ajaran Dhamma menyelamatkan batin kita, pikiran kita. Bahwa sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Belum pernah hidup bersama-sama keluarga bersama kita. Namun bagaimanapun juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu hukum kematian. Siapapun tanpa kecuali. Kematian bukan terjadi dalam orang-orang biasa. Para nabi, para Buddha pun juga mengalami hal yang sama. Siapapun yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Sesuatu yang bijaksana segera mungkin keluarga merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Saya yakin semasa kehidupan beliau telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk mendidik putra-putri beliau dengan penuh tanggung jawab sehingga menjadi anak yang seperti saat ini. Kebaikan-kebaikan yang tidak terukur, tidak terhitung itulah yang akan menemani beliau di alam-alam yang lain. Dan sebagai rasa bakti samping doa, putra-putri beliau menghiasi bermacam-macam bunga di peti jenazah sebagai simbol tetap menjaga ikatan emosional dengan beliau sampai kapanpun, dan juga menjaga ikatan dan tetap setia kepada beliau, menyiapkan sajian-sajian makanan sebagai alat bantu berbakti melayani kepada orang tua yang telah tiada. Tidak merubah sikap, tidak merubah perilaku untuk melayani orang tua yang telah tiada. Semoga rasa bakti itu tetap dipelihara. Kalau semasa kehidupan beliau, putra-putri beliau bisa berbakti, bisa menyiapkan, merawat raganya, fisiknya. Telah meninggal
beliau putra-putrinya bisa merawat sukmanya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Di kalangan umat Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa atau patidana. Kebaikan-kebaikan dilakukan atas nama beliau akan mengkondisikan beliau, arwah beliau berbahagia. Dengan kondisi bahagia beliau akan mendukungnya kelahnya di alam-alam bahagia. Dan pada kesempatan ini, dari kemarin, saat ini maupun nantinya hari-hari berikutnya akan membawakan doa memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surga, surga Sukawati, apabila seseorang sebut meninggal akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua benar-benar menjadi kenyataan sepeninggal beliau masuk alam bahagia, dan setelah masuk alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat tercapai. Selamat jalan Ibu Almarhumah Ibu Ling Miing. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang dan keluarga besar segera merelakan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.